Bagi kita orang biasa, manusia biasa, pasti kita tidak mampu untuk melawan 10 orang dengan satu kita saja. Tetapi bagi Kopassus guys, mereka adalah orang yang luar biasa lah bagi tanggapan saya. Kerana apa di sini katanya 30 prajurit Kopassus mengalahkan 3,000 musuh dalam masa 30 minit. Wow, sangat luar biasa kan? So, mari kita sama-sama tonton bagaimana ceritanya guys. Jom guys. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini kita nak reaction lagi satu lagi video, iaitu tajuknya sangat luar biasalah seperti yang saya katakan di dalam intro tadi. Tak masuk akal 30 prajurit Kopassus mampu mengalahkan 3,000 musuh dalam waktu 30 minit. Sangat luar biasa kan? Tapi sebelum tu, konten ini adalah daripada Indo Magazine guys. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng. Tanda sokongan anda juga kepada Indo Magazine. Jangan lupa guys. So, tanpa membuang masa, tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hello. Selalu dia cakap macam tu Indo Magazine. Halo Indomax, Indo Magazines. Indo Magazine. Kali ini admin akan kembali lagi menceritakan kisah Kopassus Boss. Admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, di mana juga mengutip sebuah artikel yang berjudul Les Spiriteses, kisah kontingen Garuda 3 di Kongo 1962, yang menyebutkan kisah rinci ini berdasarkan informasi dari intelijen bos. Ini kira macam satu cerita sejarah guys . Bayangkan katanya tadi adalah daripada cerita tahun 1962 guys. Wah, bagaimana ceritanya? Tak main-main, julukan Les Spiriteses merupakan julukan yang diberikan oleh masyarakat Kongo yang terkagum-kagum akan kehebatan 30 anggota Kopassus kala itu. Kisah ini menceritakan tentang prajurit Kopassus atau komando pasukan khusus yang terpaksa menggunakan cara mistis untuk mengusir 3,000 musuh hanya dalam waktu 30 menit. 30 prajurit Kopassus guys menghalau 3,000 iaitu musuh dalam masa 30 minit guys. Di Kongo. Perlu kalian tahu bahwa Kopassus merupakan salah satu pasukan elit di jajaran TNI Angkatan Darat. Pastinya pasukan ini diharapkan dapat menyelesaikan misi sesulit apapun. Termasuk dalam misi kemanusiaan dan membantu masyarakat yang tertindas. Pastinya pasukan ini memiliki mental baja dan mungkin diharuskan untuk tak takut mati. Mereka diajarkan melakukan penyamaran sempurna, kejelian melihat medan demi mengecoh lawan, bahkan jika harus melakukan hal mistis demi kemenangan bos. Bahkan jika menghancurkan markas pemberontak dengan ribuan prajurit, pasukan ini tak cuma modal nekat, namun setiap derap langkah Kopassus penuh perhitungan dan analisa yang mendalam. Bahkan begitu lihai melihat peluang sekecil apapun. Seperti kisah berikut, saat jiwa ksatria menggelora, Kopassus terpaksa harus menggunakan kemampuan mistis demi mengusir lawan-lawannya yang mencapai hampir 3,000 orang. Hampir 3,000, kira 3,000 lah guys Bagaimana mereka menghalau mereka Memang itu kira salah satu cerita sejarah jugalah kalau macam ni. Sebab ini adalah katanya tadi adalah cerita daripada tahun 1962 di Kongo. Tak silap saya di Kongo ni ada juga pasukan Malaysia di sana. Itu kalau tak silap saya. Kalau salah maafkan saya guys Iaitu di Kongo. Pada tahun 1962, saat itu Kopassus terjun menjadi pasukan perdamaian dunia bersama PBB dan tergabung dalam tim Garuda 3. Betul. Sebab itu saya katakan tadi, askar Malaysia pun ada turut membantu di sana sebab itu di Malaysia ada, kalau di Bandar Tun Razak, kalau kita tahu kalau anda yang tidak tahu, sini saya bagi tahu sikit. Di Bandar Tun Razak itu di Kuala Lumpur ada satu kampung Kongo guys. Sebab
katanya cerita orang-orang tua lah. Kampung Kongo ni diwujudkan mereka yang pergi berperang di Kongo tu dan balik mereka dihadiahkan rumah di kawasan tersebut. Maafkan saya kalau silap guys. Itu adalah cerita daripada orang-orang tua kepada saya lah. Kerana mereka pergi dihantar berperang di kawasan Kongo tersebut. Kopassus memiliki misi menghancurkan markas musuh di Kongo, Afrika. Tugas berat itu menjadi ujian sekaligus titik awal bagaimana Kopassus mencetak sejarah melegenda di PBB. Peristiwa tersebut terjadi saat anggota Kopassus yang masih bernama RPKAD atau Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat. Wow, ini sniper. Luar biasa guys. Kalau 30 komando menghalau 3,000, dah macam Sparta tau. Pernah tengok cerita 300 tak guys? Lebih kurang lah 300 mereka melawan beratus-ratus ribu Kongo telah dilanda konflik mencekam akibat adanya pemberontak bos. Indonesia pun mengirimkan tim terbaik yang dikenal sebagai pasukan Garuda 3. Letjen Kemal Idris lah yang saat itu memimpin pasukan Garuda 3. Mereka bermarkas di kawasan Albertville. Selama bertugas di sana, pasukan Garuda 3 mudah beradaptasi dengan warga setempat. Para anggota Kopassus kerap berinteraksi hingga mengajarkan cara memasak makanan Indonesia. Wow. Tak heran. Mereka juga sebab tu mereka dihantar di Kongo tersebut guys. Mereka mengajar orang-orang yang ada di Kongo tu cara masak masakan Indonesia juga guys. Bukan setakat pergi membantu berperang, malahan makanan masakan pun diajar sekali. Wow. Warga kerap menaruh kepercayaan yang tinggi. Alhasil pergaulan hangat yang dijalin oleh pasukan Garuda 3 membuat warga turut bersimpati atas program yang dilancarkan untuk mengamankan daerah tersebut dari pemberontak. Hal ini membuat warga tanpa pamrih memberikan bocoran-bocoran terkait akan adanya serangan dari gerombolan pemberontak bos. Dan memang ternyata benar, suatu waktu markas pasukan Garuda 3 diserang oleh para pemberontak. Mereka merasa terusik terhadap kehadiran pasukan Garuda 3. Markas pasukan Garuda 3 diserbu pada tengah malam, membuat markas terkepung. Penyerangan secara tiba-tiba itu terdiri dari 2.000 pemberontak, sedangkan pasukan di markas hanya 300 orang pasukan Garuda 3 bos. 2.000 lawan 2.000 lawan berapa tadi? 200 ya? Lebih kurang gitu. Itu memang kira macam satu cerita sejarah juga guys. Kalau kita teliti, kalau kita baca balik kisah-kisah bagaimana mereka di Kongo tu sama-sama berperang, sama-sama melawan musuh waktu tu tak silap saya yang seperti saya katakan tu tadi, pasukan Malaysia pun ada dihantar di sana juga. Akhirnya guys. Pasukan Garuda 3 pun mencoba bertahan dan balik menyerang. Pertempuran kedua pihak pada dini hari membuat kawasan tersebut semakin mencekam. Adanya baku tembak ini membuat sejumlah pasukan Garuda 3 mengalami cedera ringan. Menjelang subuh, para lawan pun balik kanan dan pergi, mungkin mereka lelah. Namun pasukan Garuda 3 justru tak tinggal diam. Mereka menyiapkan strategi untuk balik menyerang bos. Silap orang mereka nak lawan guys. TNI ataupun Kopassus memang paling, itulah yang saya pernah katakan. General Amerika pun pernah mengatakan iaitu komando ataupun Kopassus adalah yang terkuat di dunia guys. Dan salah satunya Angkatan Laut di Indonesia adalah nombor 3 terkuat di dunia. Akhirnya 30 anggota Kopassus pun diturunkan menjadi tim paling depan, yang pada saat itu 30 anggota Kopassus ini tergabung dalam pasukan Garuda 3. Pada pagi harinya, 30 anggota Kopassus ini memulai perjalanan menuju lembah mematikan yang disebut dengan lembah No Man's Land atau kawasan tak bertuan di atas kekuasaan para musuh. Mereka melakukan pergerakan dalam 3 kelompok. 30 anggota Kopassus ini menyamar sebagai warga masyarakat biasa. Tubuhnya dilumuri arang, kemudian membawa bakul sayuran kambing dan sapi. Mereka berjalan menyusuri danau. Setelah matahari terbenam, mereka memantapkan strategi sambil beristirahat di tepi danau bos.
Oh, Kopassus ni dia menyamar seperti orang-orang yang ada di Afrika tersebut. Mereka disapukan dengan arang supaya kulit mereka hitam. Hitam lah boleh. Saya pun tak tahu nak macam mana nak sebut. Gelap lah seperti orang Afrika supaya musuh tidak kenal kepada mereka ya. Setelah itu, 30 anggota Kopassus ini nekat bersiap untuk melancarkan serangannya. Bayangkan saja bos, bagaimana bisa 30 anggota Kopassus menyerang markas pemberontak yang ditinggali oleh ribuan orang. Ya, betul. Kalau kita kira secara logik akal guys bagaimana 30 orang Kopassus untuk melawan 3,000 musuh? Kalau itu logik akal lah, tapi mesti ada strategi yang bagus baru kita boleh bertindak, baru kita boleh berjaya untuk melawan 3,000 dengan daripada kita 30 orang tu saja tadi Luar biasa guys cerita ni. Strategi cerdas pun dilakukan tanpa diawali gempuran bom sama sekali. Dan tepat pada pukul 12 malam, anggota Kopassus ini beraksi. Mereka membungkus diri menggunakan kain putih di atas kapal hitam. Kain putih itu pun melayang-layang diterpa angin malam. Semerbak bawang putih tercium dari sosok mereka yang melayang-layang bak hantu gentayangan bos. Ya, mereka sengaja menyamar menjadi hantu. Hal ini dilakukan untuk menundukkan pasukan pemberontak itu. Wow, berlakon menjadi hantu Pemberontak itu percaya dan sangat takut pada hantu putih bos. Dan hal itulah yang dimanfaatkan anggota Kopassus untuk memberikan serangan ampuh. Terbukti saat hantu putih yang berisikan anggota Kopassus dengan berani mendekat dan menerobos pintu masuk, para pemberontak pun gemetar ketakutan. Padahal mereka memiliki senjata lengkap, tapi kali ini lawan-lawan itu tak bisa berkutik bos. Kala itu mereka percaya pada hantu putih di hadapan mereka. Oleh karena itu mereka tak berani melawan. Dalam waktu 30 menit saja markas pemberontak pun terkuasai. Sebanyak 3,000 pemberontak menyerah memohon tanpa ampun kepada pasukan Garuda 3 dan Kopassus. Memang hal disebabkan ini macam mustahil. jadi hantu je. Panglima PBB Kongo, Letjen KDB Ngeso pun seakan tak percaya akan kehebatan ini. Namun, ini adalah strategi nyata yang kemudian menjadi legenda dalam sejarah penjaga perdamaian PBB bos. Betul. Keberhasilan 30 hantu putih ini membuat warga Kongo kagum. Warga Kongo bahkan menjuluki si pasukan hantu putih ini dalam sebuah sebutan, yaitu Les Spiritesses. Itu namanya. 30 anggota Kopassus di Kongo ini tertulis dalam artikel yang berjudul Les Spiritesses, kisah Les Spiritesses itulah mula puncanya namanya Spiritesses. Dengan Garuda 3 di Kongo 1962 yang menyebutkan kisah rinci ini berdasarkan informasi dari 30 hantu putih. Wah. Jadi bagaimana menurut kalian? Sangat menarik guys. 30 anggota Kopassus itu, apakah kalian berani menyergap kawanan dan markas para pemberontak Kongo yang berisi 3,000 orang itu bos? Jangan lupa komentar dan subscribe Indomax Indo Magazine. Guys, so kita dah reaction sama-sama tadi. Bagaimana katanya, iaitu pemberontak yang 3,000 orang tu guys, musuh 3,000 orang. Takut, punyalah kuat, punyalah hebat dengan senjata yang canggih-canggih, dengan kehebatan perang, tapi takut dengan hantu rupanya. Sangat melucukan guys. Walaupun macam mana hebat, macam mana kuat, tapi takut dengan hantu. Ya Allah, itu pun bukan hantu betul, itu pun hantu yang dibuat daripada pasukan Kopassus 30 orang tu. Sebab itulah mereka digelarkan iaitu Spiritesses. Sangat luar biasa guys. Patutlah tajuknya kita di situ tadi katanya 30 hantu putih menghalau 3,000 iaitu musuh. Memang boleh katakan, itulah saya katakan tadi, kalau dikatakan dengan secara akal, dengan secara logik akal kita, 30 komando Kopassus takkan boleh melawan 3,000 musuh dengan secara beradu tenaga lah. Walaupun dia seorang komando, tetapi dengan secara akal kita yang bijak, cara kita yang bijak, begitulah kita dapat mengalahkan musuh kita. Tak perlulah kita nak menggunakan tenaga, senjata, tetapi dengan akal sudah cukup untuk kita mengalahkan seseorang tersebut guys. Dengan 30 orang kita boleh mengalahkan 3,000 orang. Berapa kali ganda tu guys? Banyak kan? Wow, memang saya salute dengan pasukan Kopassus. Bukan sahaja mereka dengan kekuatan tenaga, kekuatan
fizikal, malahan mereka mempunyai akal yang bijak sekali. Itulah yang saya masukkan tu tadi. So, okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. So, bagi anda yang baru saja menemui Brozul Channel ini, bagi anda yang suka, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng sekali tanda sokongan anda kepada Brozul Channel, guys. So, okay guys, sampai di sini saja. Jaga diri anda, jaga keluarga anda dan jaga anak isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.